warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Winda Zana Putri dengan NIM 21033134, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal saya mengenai pisang salai Audi dengan dosen pengampu Bapak Hari Satya Putra SEMSI. Yang pertama adalah mengenai lembar pengesahan bisnis plan. Adapun pada lembar halaman pengesahan ini memuat judul usaha yang saya lakukan, yaitu pisang salai Audi, kemudian identitas ketua pelaksana yaitu saya sendiri, kemudian identitas pembimbing dengan nama lengkap Bapak Hari Satya Putra SEMSI, kemudian ada lokasi usaha yaitu di Jalan Nusantara Finance Worklife. Latar belakang, adapun latar belakang dari proposal saya yaitu saat ini usaha makanan seperti pisang masih jarang ditemui. Sekalipun kita dapat menjumpai makanan berbahan pisang tersebut, pasti hanya sebagai tambahan dalam menu makanan, bukan sebagai menu utama. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa jenis usaha kami akan layak dikembangkan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha yang mungkin bisa menjadi peluang bagi setiap individu untuk masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami membuat proposal pendirian usaha mengenai pisang salai Audi. Adapun visi misi dari proposal kami, visi yaitu menjadikan pisang salai Audi sebagai tempat makanan yang mengutamakan cita rasa dan mengedepankan inovasi di sektor makanan. Adapun misi dari proposal kami yaitu yang pertama, membuat inovasi di sektor makanan yang menjadikan masakan dari pisang menjadi masakan hidangan pengganti dan diminati oleh semua kalangan. Yang kedua, memasarkan produk di berbagai platform seperti media sosial dan beberapa tempat. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan beberapa outlet pisang salai Audi di beberapa tempat ramai. Yang keempat, menciptakan suasana pisang salai Audi yang nyaman dan dinikmati anak muda sekarang dan memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Adapun tujuan dari proposal kami, yang pertama adalah mengembangkan produk pisang salai yang lebih variatif dan inovatif, mengembangkan usaha keluarga yang inovatif melalui usaha pembuatan pisang menjadi hidangan utama sebagai makanan berdaya saing tinggi, menemukan jiwa entrepreneur dan kemandirian bekerja. Yang keempat, memperoleh profit. Yang kelima, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. Dan yang keenam, mewujudkan kemampuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Adapun analisis SWOT dan strategi pemasaran. Yang pertama, analisis SWOT yang pertama itu adalah kekuatan, kemudian rasanya yang enak dan unik, kemudian dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, dan bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Adapun weakness atau kelemahannya, yaitu produk yang kami jalankan ini tidak tahan lama, kemudian harga bahan bakunya tidak stabil seperti harga telur dan telur tepung. Kemudian peluangnya atau opportunities, yang pertama, penjualan pisang salai Audi ini memiliki peluang yang cukup besar karena merupakan makanan khas suatu daerah yaitu pesisir selatan dan dapat dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Kemudian memiliki cita rasa yang khas dan belum pernah dicoba oleh semua orang. Adapun threat atau ancamannya, yang pertama yaitu dapat dalam memproduksi pisang salai Audi ini memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Kemudian harga bahan bakunya sewaktu-waktu bisa naik. Kemudian strategi perusahaan yaitu online melalui pemasaran iklan di website dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Dan offline yaitu menyebarkan brosur, pamflet, spanduk yang dipasang beberapa tempat strategis seperti di sekitaran area kampus. Kemudian deskripsi usaha. Adapun deskripsi usaha dari proposal yang kami buat adalah yang pertama, nama produk. Usaha ini bergerak di bidang kuliner. Produk yang kami jual itu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu bahan pisang, dengan cita rasa yang beda dari produk lain, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari pisang salai atau produk kami ini.
Yang kedua mengenai jenis produk. Jenis produk yang ada pada proposal kami ini adalah pisang sale Aldi yang terdiri dari pisang sale yang crispy. Kemudian keunggulan produknya. Keunggulan dari usaha kami itu terletak pada kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang alami tanpa mengandung pengawet apapun, mulai dari bahan dasarnya. Adapun lokasi usaha dari produk kami ini berlokasi di Jalan Perumnas, Batu Gajah, Nusantara, Painan Timur Painan, Kecamatan Panjurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adapun waktu dari pengoperasionalan usaha kami ini yaitu pukul 9 sampai 22 pada hari kerja yaitu Senin dan Jumat, dan pukul 13 sampai 20 WIB pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun dampak usaha terhadap lingkungannya adalah yang pertama terhadap ekonomi, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang bidang sosialnya dapat meningkatkan hubungan silaturahmi, dan bidang budayanya terdapat banyak rempah-rempah dan juga gurih dengan selera khas orang Indonesia. Adapun risiko bisnisnya, risiko yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis yaitu yang pertama adalah penerimaan daya beli masyarakat, kemudian kerusakan peralatan akibat sering digunakan, dan munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Selanjutnya adalah pengolahan risiko. Cara pengelolaan atau cara mengatasi risiko antara lain, yang pertama, selalu melakukan evaluasi produk secara berkala, kemudian meningkatkan kegiatan promosi seperti mengendorse produk ke influencer sehingga dengan cakupan followers dapat meningkatkan daya jual, kemudian selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas produk tersebut. Selanjutnya mengenai rencana pemasaran. Adapun target konsumen, pisang sale Aldi mempunyai target pemasaran yang cukup luas, yaitu mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat. Karena pada pandemi ini, kami lebih meningkatkan penjualan melalui media sosial sehingga kami menargetkan penjualan pada kaum milenial yang menginginkan makanan dengan rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya mengenai situasi persaingan. Persaingan pemasaran pisang sale Aldi ini tidaklah terlalu ketat karena produk olahan seperti pisang ini masih jarang ditemui beberapa tempat atau lokasi, sehingga dari sisi pesaing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan pisang sale Aldi ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk olahan makanan lain, maka terdapat banyak pesaing dan disinilah kreativitas kami diuji, yaitu bagaimana cara menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami. Yang selanjutnya mengenai jumlah dan harga produk. Jumlah produksi pisang sale Aldi ini yaitu 100 item per hari. Jumlah produksi ini sudah termasuk full capacity, dan untuk harga satu unit produk tentunya kami sangat mempertimbangkan masyarakat dan kantong mahasiswa pada umumnya, sehingga menetapkan harga yaitu dijual dengan harga 6.000 untuk ukuran kecil dan 10.000 untuk pisang sale Aldi ukuran besar. Adapun rencana produksi kami, yang pertama dari pembelian bahan baku, kemudian dari proses produksi, selanjutnya pemasaran dan penjualan, dan evaluasi dan laporan. Berikut adalah contoh produk yang kami buat atau yang kami ajukan. Selanjutnya adalah mengenai rancangan keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja memuat biaya bahan baku seperti pisang emas, telur, tepung terigu, garam, dan sada dengan total harga satuan yaitu 15.000 dan harga sebenarnya 294.000. Yang kedua mengenai biaya peralatan dan perlengkapan dengan harga totalnya, harga per unitnya adalah 415 dengan total harga 590.000. Kemudian prediksi arus kas. Arus kas akan digunakan 10% untuk keperluan yang tidak terduga, 10% untuk disumbangkan, dan 50% untuk beli bahan. Dan yang terakhir adalah 30% untuk gaji karyawan dan direktur. Yang ketiga mengenai rencana laba atau rugi. Berikut adalah rencana laba rugi dalam satu hari, di mana harga jual pisang sale Aldi untuk ukuran
kecil itu 6.000 per pieces dan ukuran besar 10.000 per pieces dengan pendapatan penjualan per hari untuk yang kecil 120.000 dan yang besar 200.000 sehingga ditetapkan menjadi 320.000 per hari. Adapun laba kotor per harinya adalah 800.000, kemudian total biaya penjualannya sebanyak 230.000 untuk laba bersih per harinya. Jadi jika dalam 1 bulan berproduksi, laba bersih per bulan itu sama dengan 6.900.000 dan untuk penjualan dalam 1 tahun berproduksi, maka laba bersih per tahunnya adalah 55.200.000. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.